Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. TP ya, ambilkan TP ya. Petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Medan menggerebek sebuah spa di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara. Spa ini masih beroperasi saat bulan Ramadan, padahal ada surat edaran wali kota yang melarang tempat hiburan dan spa tutup selama bulan puasa. Petugas langsung memeriksa satu persatu kamar spa dan mendapati seorang terapis yang sedang melayani tamu. Dari lokasi spa ini, petugas menjaring 4 orang terapis dan 1 orang tamu. Tentunya kami mengamankan regulasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan. Dalam hal ini adalah surat edaran terkait dengan penutupan usaha hiburan di bulan suci Ramadan. Kami tentunya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha-usaha hiburan dan sejenisnya di Kota Medan. Terapis yang terjaring razia ini kemudian digelandang ke kantor Dinas Pariwisata untuk didata dan diberikan pembinaan. Sedangkan pemilik usaha yang melanggar aturan akan diberikan sanksi. Pemirsa, puluhan jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik di Medan berunjuk rasa memprotes Wali Kota Medan Bobi Nasution. Aksi demonstrasi ini berawal dari pengusiran jurnalis oleh petugas keamanan yang melarang wawancara doorstop. Pengusiran terhadap 2 wartawan dari Kota Medan, salah satunya itu saya yang diusir oleh petugas Pas Pampres. Ya diusir sama disuruh sama Pas Pampres untuk mengusir wartawan yang ingin meliput. Inilah aksi unjuk rasa puluhan jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik yang ada di Kota Medan. Aksi unjuk rasa ini dilakukan tepat di Balai Kota Medan. Aksi ini terjadi berawal dari pengusiran 2 orang jurnalis media online yang hendak melakukan wawancara doorstop dengan Wali Kota Bobi Nasution Rabu sore lalu. Beberapa orang petugas pengamanan mendatangi dan mengatakan kepada wartawan untuk tidak melakukan doorstop atau wawancara dengan alasan mengganggu ketenangan pejabat publik. Akibat kejadian tersebut, para jurnalis ini mengecam tindakan intervensi yang dilakukan oleh petugas pengamanan, mengingat tugas jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Kalau misalnya ada kegiatan, kami doorstop, itu pertanyaannya boleh 1 atau 2 gitu. Ada anggota-anggota yang melarang kami untuk bertanya lebih lanjut. Udah ya udah, makasih, semuanya dibatasi. Kalau pendapatannya terhadap seperti apa pendapatannya? Seharusnya tidak boleh, karena ada banyak yang mau ditanyakan wartawan, ada banyak isu-isu dari masyarakat, keluhan-keluhan yang mau ditanyakan kepada Pak Bobi. Sementara dia waktu kampanye dia bilang bakal menyediakan waktu 1 hari 1 jam untuk mendengar keluhan masyarakat, tapi sampai sekarang itu nggak ada realisasinya. Pertanyaan wartawan aja dibatasi untuk itu. Aksi berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Namun, Wali Kota Medan Bobi Nasution tak kunjung menjumpai jurnalis yang melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini diakhiri dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk kekecewaan jurnalis terhadap sikap arogansi yang dilakukan oleh pihak pengamanan di pemerintahan Kota Medan. Ketatnya penjagaan Pas Pampres terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution membuat posisinya sebagai Wali Kota dan mantu Presiden ini menjadi rancu. Seperti apa Komisi Kebebasan Informasi Publik menyikapinya? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Informasi Publik Arief Kuswandono. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, Pak Arief, sejauh ini sejauh mana sih Pak aturan seorang pejabat publik menerima wawancara dari wartawan? Apakah seorang pejabat publik ini harus selalu siap sedia atau selalu bersedia menemui wartawan, terutama ketika berada di kantornya? Jadi begini, ini penting dipahami ya. Jadi Undang-Undang 4099 tentang Undang-Undang Pers dan Undang-Undang 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik itu
kompatibel. Jadi seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Jadi pada dasarnya dua-duanya itu menjamin hak akses dan hak mendapatkan informasi dari masyarakat. Bedanya adalah kalau undang-undang pers, hak atas informasi dan akses informasi ya, itu dilakukan oleh jurnalis sebagai atau media ya, sebagai agent, sebagai dia organ non negara, independen begitu ya. Nah, sedangkan Undang-Undang 14 tahun 2008 itu kewajiban menyampaikan informasi publik dan menjamin hak akses itu dibebankan atau dijalankan oleh badan publik, dalam hal ini adalah penyelenggara negara, termasuk diantaranya pejabat publik. Nah, artinya memang penyelenggara negara, dalam ini juga pejabat publik, harus secara proaktif memang menyampaikan informasi-informasi yang menjadi hak publik. Itu prinsipnya. Nah, ada dua yang harus dipahami. Yang pertama terkait dengan pengguna informasi ya, atau masyarakat ya. Satu adalah pengguna informasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Kemudian yang kedua adalah pemohon informasi. Nah, untuk pengguna informasi ini, mereka yang sifatnya pasif, informasi itu harus disampaikan, diantarkan, diterima tanpa upaya apa-apa. Dan dalam hal ini yang mengantarkan itu selain pejabat publik adalah media massa. Jadi antara pejabat publik dan media massa sebenarnya saling bekerja sama untuk menyampaikan hak informasi masyarakat. Jadi mekanismenya itu, prosedurnya, apakah mau disampaikan pada pagi hari, siang hari, atau malam hari, itu whatever terserah. Apalagi sekarang media dengan media online kan hampir bekerja 24 jam sehari non-stop ya. Jadi bisa saja dia menyampaikan statement kapan saja, ditemui kapan saja, dini hari mungkin atau malam hari begitu. Dengan tidak berapa lama kemudian informasi itu akan bisa disampaikan kepada masyarakat. Pada prinsipnya pejabat publik harus mempermudah dan memahami proses mekanisme manajemen informasi ini. Begitu Mbak Nisa. Baik, Pak Arief, sebenarnya apa sih Pak hak seorang narasumber yang dalam hal ini adalah seorang pejabat publik ketika mereka sedang tidak mau menemui wartawan? Jadi begini, kalau narasumber umum itu memang kan punya hak tolak dan hak jawab. Ya. Pejabat publik punya hak tolak dan hak jawab. Tapi ingat loh, pejabat publik tidak punya hak tolak, Pak. Iya, hak tolak dan hak jawab. Tapi ingat loh, pejabat publik itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang menjadi hak publik. Dan itu menjadi syarat dari apa yang disebut sebagai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, good governance. Jadi good governance itu salah satu cirinya adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Nah, secara umum di dunia informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintahan itu kan ada dua, yaitu yang terkait dengan program dan terkait dengan budget atau anggaran. Nah, yang lain-lain ada misalnya terkait dengan bencana dan segala macam, tapi yang umum itu dua. Nah, kalau saya lihat dari kasus Medan itu kan terkait dengan program budget ya, anggaran, karena ada honor dan sebagainya, dan itu juga artinya itu hak publik juga untuk tahu. Kan itu honor mereka itu kan dibayar dengan uang rakyat ya, uang masyarakat ya, dan mereka juga yang yang penerima honor itu kan juga punya hak informasi untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan honorariumnya. Begitu Mbak Nisa. Baik, Pak Arief, kalau untuk aturan doorstop sendiri seperti apa sih Pak? Dikatakan bahwa memang Pas Pampres dan juga polisi meminta wartawan untuk tidak berada di depan gerbang kantor wali kota Medan, katanya menghalangi orang yang ingin berkunjung dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk wartawan menunggu untuk doorstop seorang pejabat, itu seperti apa sih Pak aturannya? Jadi begini, prinsipnya hak akses informasi dan layanan informasi itu tetap dibuka ya untuk masyarakat, termasuk untuk wartawan sebagai agen rasa ingin tahu masyarakat. Secara teknis prosedurnya silakan diatur. Saya tahu atau kami tahu lah, wartawan juga saya yakin paham bahwa memang ada prosedur mekanisme begitu, misalnya ya yang boleh dan
tidak dilakukan di kantor, begitu paham. Nah, sebenarnya saya komunikasikan saja, karena begini, teman-teman ini mungkin dari lama sudah bertugas di kantor Balai Kota Medan ya. Sementara mungkin satu atau Pak Bobi masih baru, masih berada. Nah, teman-teman mungkin masih memakai gaya yang lama, sementara yang baru dengan karakteristiknya juga tentunya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, silakan dikomunikasikan, diatur saja, Mbak. Kalau saran saya kepada Pemkot Medan, silakan diatur sebaik mungkin. Dan ini menurut saya satu hikmah ya dari kejadian ini, bahwa ada kegairahan teman-teman untuk meliput kegiatan-kegiatan atau isu-isu yang ada di Kota Medan ya. Nah, tinggal bagaimana Pak Wali Kota merangkulnya, mengoptimalkannya begitu. Baik, Pak Arief, Bobi Nasution adalah seorang mantu presiden yang tentunya dikawal oleh Pas Pampres. Namun di sisi lain dia juga adalah seorang pejabat publik. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang rancu. Bagaimana sih Pak untuk mengatasi hal ini? Apakah Pas Pampres juga harus diberikan pengertian bahwa orang yang dijaganya ini adalah seorang pejabat publik? Wartawan tidak boleh dihalang-halangi untuk mewawancarainya. Atau bagaimana Pak? Iya betul. Jadi Pak Bobi ini atau Bang Bobi ini adalah pejabat publik yang tentunya melekat kewajiban untuk menyampaikan informasi publik. Apalagi sebagai orang nomor satu. Orang nomor satu ini kan menyimpan banyak sekali informasi ya. Penting untuk diketahui atau disampaikan langsung kepada publik. Nah, orang-orang di sekitarnya katakanlah itu juga harus paham bahwa kebetulan Pak Bobi atau Bang Bobi ini adalah menantu presiden, ya ini kan bukan berarti kemudian menghilangkan kewajiban beliau sebagai pejabat publik dan menghilangkan hak masyarakat Medan ya atas informasi terkait dengan kotanya atau kebijakan-kebijakan menyangkut kotanya. Jadi silakan saja menurut saya diatur. Kalau memang karakteristiknya sekarang berbeda dengan yang dulu katakanlah karena Pak Bobi ada pengamanan segala macam, silakan aja diatur, misalnya seperti tadi ya. Baik. Pak Bobi bersedia untuk bertemu, ya silakan diatur misalnya press meeting pagi atau siang atau di mana waktunya menjadi lebih fleksibel atau lebih memungkinkan untuk kedua-duanya. Pak Arief, dalam kasus Bobi Nasution ini sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan antara Pas Pampres yang mengawal Bobi, kemudian wartawan dan juga Bobi Nasutionnya sendiri? Sebenarnya apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi berkepanjangan dan nggak menjadi polemik juga ke belakangnya? Jadi menurut saya aktor utamanya relasi hubungan itu antara Pak Bobi dengan wartawan. Pertama, Pak Bobi sebagai pejabat publik yang harus jadi hak atas informasi itu sekarang dijamin di Undang-Undang Dasar. Jadi dia menjadi tugas negara untuk to protect ya, kemudian to respect dan to fulfill. Itu kewajiban negara. Nah, termasuk juga salah satu Pak Bobi untuk menjamin itu. Nah, wartawan membantu menyampaikan informasi publik itu kepada masyarakat. Nah, seharusnya ini mekanisme ini yang jadi poin yang dijaga. Dan Pas Pampres silakan menyesuaikan. Baik, justru harusnya Pas Pampres yang menyesuaikan ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Arief Kuswandono, Komisioner Informasi Publik telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, pedangdut Rhoma Irama menelan pil pahit setelah gugatan royalti 1 miliar salah satu akun YouTube ditolak pengadilan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.